Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Untuk pertemuan kali ini, Pak Ali akan membahas tentang bilangan pecahan. Bilangan pecahan, kalian tahu kalau kemarin itu sudah belajar bilangan bulat. Nah, bilangan bulat itu kalau dibuat garis bilangannya, itu berarti kalau ini 0, ke kanan itu 1, 2, dan seterusnya sampai tak terhingga. Ke kiri negatif 1, negatif 2, dan negatif seterusnya. Nah, di dalam bilangan pecahan kita akan membicarakan antara bilangan bulat. Jadi antara bilangan bulat 0 sampai 1 itu nanti ada apa saja. Kalau kita perbesar, maka kalau ini 0, ini 1, maka kalau ini kita bagi 2, ya, misalnya ini karena ini 1, berarti yang ini adalah 1/2, yang ini 2/2, atau sama saja 1. Kalau pada garis bilangan itu, misalnya ini 0, yang ini 1 kita bagi 5, 1, 2, oke, ya, maka setiap bagian ini berarti 1/5, 2/5, 3/5, 4/5, dan 5/5. Nilainya sama aja 1. Nah, bilangan pecahan tidak hanya antara 0 sampai 1, bisa lebih dari 1, lebih dari 2, dan seterusnya. Jadi yang nanti sering disebut dengan pecahan campuran. Misalnya, ya, ada misalkan ini 0, yang ini 1, yang ini 2, maka di antara 1 sampai 2, maka diperolehnya misalnya ini saya bagi 3, sehingga ketemunya 1/3, 1/2/3, dan 1/3/3. Artinya 1/3 itu 1 lebih 1/3. Ya. Terus kalau yang sebelah sini berarti 1 lebih 2/3. Nah, yang ini berarti 1 lebih 3/3 atau lebih 1, sehingga nilainya sama aja 2. Ini kalau adalah untuk bilangan yang lebih dari 1, dan begitu seterusnya. Jadi untuk bilangan pecahan itu adalah bilangan yang dapat dinyatakan ke dalam bentuk A/B. Artinya bilangan pecahan itu adalah bilangan yang dapat dibuat, atau bilangan yang dapat dibuat ke dalam bentuk A/B. Nah, ini dia. Di mana A dan B anggota bilangan bulat dan B-nya tidak boleh sama dengan 0. Kenapa B-nya tidak boleh sama dengan 0? Karena apabila ada bilangan
5 dibagi 0 hasilnya tak terhingga. Berapapun bilangannya kalau dibagi 0 hasilnya tak terhingga. Nah, itulah sedikit perkenalan tentang bilangan pecahan. Nah, kalian sudah pernah belajar waktu di SD, bilangan pecahan itu banyak macamnya. Apa saja bilangan pecahan, Nak? Bilangan pecahan itu ada pecahan biasa. Jadi jenis-jenis pecahan. Jenis-jenis bilangan pecahan itu nanti ada satu pecahan biasa, ada pecahan desimal, dan ada pecahan campuran. Tentunya kalian sudah pernah melihat semua. Kalau pecahan biasa contohnya 3/5. Kalau pecahan desimal contohnya 0,6. Pecahan campuran contohnya 2/1/3. Nah, itu kalau jenis-jenis pecahannya. Nah, nanti di dalam bilangan pecahan sama seperti pada bilangan bulat. Ya, untuk menjumlahkan, mengalikan, membagi semuanya sama dengan bilangan bulat. Sampai sini ada yang masih bingung? Oke, kita ulang lagi ya. Dari pertama bahwa pada bilangan pecahan, kalian sebelum mengenal bilangan pecahan, ada bilangan bulat. Nah, bilangan bulat itu adalah bilangan yang bisa positif juga bisa negatif. Di dalam pecahan juga bisa positif, bisa negatif. Nah, hanya yang akan kita bahas adalah bilangan pecahan itu antara 0 sampai 1. Kalau antara 0 sampai 1 dibagi 2 bagian, maka yang ini 1/2, yang ini 2/2. Kalau antara 0 sampai 1 kita bagi 5 bagian, maka yang ini 1/5, 2/5, 3/5, 4/5, 5/5, dan begitu seterusnya. Nah, kalau ini kalau tadi adalah antara 0 sampai 1, akan berlaku juga kalau lebih dari 1, lebih dari 2, dan seterusnya. Itu yang positif. Untuk yang negatif caranya sama ya. Yang negatif nanti tinggal min 1/5. Di sini misalnya min 1/5. Terus di sini berarti min 2/5. Ya kan? Terus misalnya di sini lagi min 3/5 dan seterusnya min 4/5. Kalau diterusin ya sampai min 5/5 atau sama saja min 1. Ini kalau yang ke kiri. Nah, kalau ini yang tadi ke kanan. Jadi ke kiri positif, ke kiri negatif, ke kanan positif, sama kayak pada bilangan bulat. Nah, itu tentang bilangan pecahan. Baik, kita lanjutkan. Pada saat kalian di sekolah dasar, menentukan pecahan itu biasanya dilambangkan dengan sebuah daerah ya, entah itu bisa lingkaran, anggap aja ini sih misalkan telur dadar. Nah, kalau telur dadar ini kita bagi 4, nah maka setiap daerah ini nilainya adalah 1/4. Artinya yang diarsir 1 dari 4 bagian, maka 1/4.
Nah, sekarang kalau ini ada satu petak sawah. Satu petak sawah kita bagi-bagi menjadi 16. Nah, maka dalam pecahannya pasti nanti penyebutnya per 16. Nah, misalnya di sini Bapak mau mengambil bagiannya adalah yang ini, terus yang ini, terus yang ini, terus yang ini. Nah, satu lagi misalnya yang ini. Nah, ternyata Pak Ali mengambil 5 bagian dari 16. Maka pecahannya atau lambang bilangan pecahan untuk yang diarsir adalah 5/16. Ya. Kenapa 5/16? Yang diarsir 5 dari 16 bagian yang ada. Dulu saat di SD kalian bisa menentukan pecahan dari gambar-gambar seperti ini. Nah, di SMP kalian sudah, kalau bisa, sudah tidak perlu menggunakan gambar konkret lagi. Ya. Kalau 1/4 berarti 1 dari 4. Kalau 5/16 berarti 5 dari 16 bagian yang ada. Jadi sekali lagi untuk di SMP kalian diharapkan tidak perlu menggunakan benda konkret. Di sini melatih abstraksi kalian, ya. Sehingga kalau misalnya kalian menjumpai bilangan 4/8 itu akan sama saja 4 bagian dari 8 dari seluruh 8 bagian yang ada. Nah, kira-kira kalau digambar gimana? Nah, kita lihat nih kalau kita gambar. Berarti kita bikin, nah misalnya begini, bikin 8. Ya, bikin 8 bagian. Ini kita bagi 4, 1. Nah, tuh 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kalau 4/8 maka nilainya akan diarsir 4. Nah, itu dia. 4 yang diarsir dari 8 bagian atau dari 8 daerah semuanya. Nah, ternyata kalau ini misalnya kotaknya saya bagi 2 saja, nah, ternyata 4/8 bagian itu senilai dengan 1 dari 2 bagian. Nah, jadi 4/8 itu sama saja senilai dengan 1 dari 2 bagian. Kalau misalnya kita bagi lagi yang kecil-kecil, ya, dibagi 16, maka akan senilai dengan 8/16. Ya, kita lihat nih. Yang ini saya bagi 8 lagi nih. Kita bagi 8. Tuh. Yang ini juga sama. Tuh, totalnya semua ada 16 bagian. Ini kalau kita tarik 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, dari semua yang ada adalah 16 bagian. Jadi ternyata pecahan 4/8 itu akan sama dengan 1/2. Ini dia akan sama saja dengan 8/16. Nah, itu yang dinamakan dengan pecahan-pecahan senilai. Artinya pecahan yang nilainya sama walaupun bentuk bilangannya berbeda. Sampai sini jelas semua. Kalau nggak jelas atau kalau masih kurang jelas, kalian boleh
putar ulang berulang-ulang videonya ya. Oke, baik, kita lanjutkan untuk operasi hitung pada bilangan pecahan. Operasi hitung pada pecahan. Nah, jadi sama pada waktu bilangan bulat, operasi hitungnya ada penjumlahan, ada pengurangan, ada perkalian, ada pembagian, ya, ada pangkat, dan ada akar pangkat. Jadi pada bilangan pecahan pun operasinya sama. Hanya kalian tentunya sudah pernah dengar di SD kalau penjumlahan bilangan pecahan itu tidak bisa langsung dijumlahkan sebelum penyebutnya sama. Jadi kalau ada misalnya 2/3 ditambah 4/3, nah kamu lihat penyebutnya udah sama belum? Kalau sudah sama, maka tinggal dijumlahkan menjadi 2 tambah 4, 6/3. Jadi jangan 6/6 ya, atasnya saja. 2 tambah 4, 6, 3-nya tetap. Nah sekarang kalau misalnya ada 4/5 ditambah 2/3. Nah, kamu lihat nih penyebutnya. Nah, untuk pecahan kalau penyebutnya berbeda, jangan kamu langsung jumlahkan, nggak boleh. Ya, ini tidak hasilnya bukan 6/8, salah. Ya, hasilnya harus disamakan penyebutnya nih. Kita harus samakan penyebutnya. Yang 4/5, nah, 5 dengan 3 itu kira-kira yang bisa dibagi ada 15. Yang ini juga per 15. 5 jadi 15 kali 3, maka 4-nya kali 3. 3 jadi 15 kali berapa? 5, maka 2-nya kali 5. Sehingga hasilnya adalah 12/15 ditambah 10/15. Ketemunya adalah 22/15. Betul kan? Nah, itu dia cara menjumlahkan bilangan pecahan. Jadi ini kalau sama langsung, kalau berbeda harus nah, yang benar ini jawabannya. Harus disamakan penyebutnya, ya. Sehingga secara umum rumusnya adalah A/B ditambah C/D, maka yang A kali D ditambah yang B kali C. Penyebutnya B kali D. Nah, ini rumus penjumlahan. Ya, penjumlahan. Begitu juga untuk pengurangan. Sama. Rumusnya akan sama untuk operasi pengurangan. Oke, itu dia. Jadi sekali lagi, untuk operasi hitung pada bilangan pecahan itu jangan lupa disamakan dulu penyebutnya. Ya. Kalau misalnya ada soal begini, contoh 3. 5/8 dikurang 2/10.
Nah, kira-kira hasilnya bagaimana kalau ada 5/8 dikurang 2/10? Ya, bisa dengan cara rumus langsung dikalikan. Berarti 5 kali 10 dikurang 2 dikali 8 dibagi 8 kali 10. Sehingga hasilnya adalah 50 dikurang 16 dibagi 80. Hasilnya adalah 50 kurang 16 ketemunya 34/80. Atau mau pakai cara lain yang tadi. Cara kedua yaitu menyamakan penyebut. 5/8 dikurang 2/10, hasilnya kita samakan. Nah, per berapa nih kira-kira 8 sama 10? 20 bisa? Nah, 20 bagi ini bisa, tapi dengan 8 nggak bisa, berarti nggak bisa dengan 20. Kita coba kelipatan KPK-nya 40. Nah, 40 itu 8 kali berapa? 8 kali 5, maka 5 dikali 5. 40, 10 kali berapa? Kali 4, maka 2 dikali 4. Sehingga hasilnya adalah 25/40 dikurang 8/40, hasilnya adalah 25 kurang 8, 17/40. Nah, kok beda dengan yang ini? Sama, hanya ini belum disederhanakan. 17/40 dengan 34/80 itu sama. Coba ini disederhanakan sehingga hasilnya akan sama. Itu untuk operasi penjumlahan dan pengurangan pada bilangan pecahan. Baik, sampai sini jelas? Oke. Untuk berikutnya kita lanjutkan operasi perkalian. Nah, untuk operasi perkalian, kalian ingat waktu di SD, perkalian pecahan. Perkalian pecahan itu langsung saja A per B dikali C per D, maka hasilnya yang A kali C, bawahnya B kali D. Ini untuk perkalian pada pecahan. Ya, kenapa? Karena kalau ada 2/4 dikali 1/5, maka hasilnya adalah 2 kali 1, bawahnya 4 kali 5, sehingga hasilnya adalah 2/20. Kalau disederhanakan, hasilnya sama saja 1/10. Kok bisa begitu? Ya 2-nya dibagi 2, 20-nya dibagi 2. Ya, itu untuk perkalian. Untuk pembagian bagaimana? Pembagian hampir sama dengan perkalian. A per B ya dibagi dengan C per D, maka sebelum pembagian nih kamu balik dulu A per B dikali D per C. Ya, kelihatan nggak? Ulangi. Nah, diulangi ya. Jadi A per B dibagi C per D, hasilnya akan sama dengan A per B dikali D per C. Yang dibalik yang di belakang ya. Yang dibalik yang di belakang. Tidak boleh yang depan yang dibalik.
Walaupun nanti pada akhirnya sama, tapi akan berbeda untuk perkalian berikutnya. Kalau perkaliannya banyak, perkaliannya lebih dari beberapa faktor, kalau kamu balik yang depan, maka tidak boleh. Maka yang dibalik adalah yang belakang. Contohnya misalnya 3/7 dibagi dengan 2/14. Maka hasilnya adalah 3/7 dikali 14/2. Berapa? Benar ya? Oke. Nah, kalau kita lanjutkan, hasilnya adalah boleh langsung dikalikan 3 kali 14. 3 kali 14 ketemunya adalah 42. Bawahnya hasilnya 14. 3 kali 14, 7 kali 2. Atau mau disederhanakan, 3/7 dikali 14 bagi 2, ketemu adalah 7. Ya, sehingga kita coret, maka hasilnya sama dengan 3. Nah, ini 42 bagi 14 berapa? 3 juga. Ya kan? Nah, betul ya? Ya, itu dia jawaban kalau untuk perkalian dan pembagian. Untuk pangkat sama kayak pada bilangan bulat, kamu tinggal kalikan dengan bilangan berikutnya. Nah, pada bilangan pecahan, kalian tentunya harus bisa menganalisis atau bisa mengerjakan, memecahkan masalah kalau soalnya bentuk cerita. Ya. Oke. Kita lanjutkan untuk pecahan, ya. Jangan lupa untuk pecahan itu ada penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Nah, ini yang pembagiannya nih. Pembagian. Rumusnya begitu. Oke, untuk itu atau untuk keterangan ini Bapak akhiri dulu. Nanti kita coba apabila ada soal bilangan pecahan yang bentuknya cerita, pada prinsipnya cara menghitungnya sama. Baik ya. Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.